Pengabdian seorang guru bukan soal fasilitas, tetapi seberapa besar hati yang dicurahkan agar anak didiknya berani bermimpi meski di tengah keterbatasan. Hai sahabat pendidik, perkenalkan saya Siti Nurjana Kadar Jafar. Saat ini saya bertugas di SDN Kili Watuwea, Desa Kili, Kecamatan Keo Tengah, Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Perjalanan menuju ke tempat tugas bukanlah hal yang mudah. Untuk mencapai rumah dan sekolah tempat mengabdi di Dusun Keliwatuwea dibutuhkan perjuangan dan tekad yang kuat. Perjalanan dari pusat kecamatan Keo Tengah menuju ke tempat kami memarkir kendaraan ditempuh selama kurang lebih 2 jam menggunakan kendaraan roda 2 maupun 4 melewati jalan yang terjal di antara perbukitan. Setibanya di ujung jalan yang dapat dilalui kendaraan, kami harus memarkir kendaraan di rumah penduduk terakhir. Lalu melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki sekitar 2 hingga 3 jam melewati jalan setapak yang menanjak. Total perjalanan dari pusat kecamatan Keo Tengah untuk sampai ke dusun Keli Watuwea memakan waktu 4 hingga 5 jam. Inilah perjuangan kami para guru dan masyarakat menuju ke dusun Keli Watuwea. Setiap hari di Keli Watuwea adalah pelajaran tentang kesabaran, keteguhan, dan cinta terhadap profesi yang meneguhkan keyakinan bahwa pendidikan harus hadir di setiap sudut negeri tanpa memandang jarak dan keterbatasan. Saya telah mengabdi di SDN Keli Watuwea sejak tahun 2017. Sekolah kecil di puncak perbukitan ini telah menjadi bagian penting dalam proses pengabdian sebagai seorang guru. Disinilah saya belajar bahwa menjadi guru bukan hanya mengajar, tetapi juga menjadi harapan. Namun harapan ini harus diwujudkan melalui tantangan, yaitu tidak tersedianya buku cetak pelajaran. Tanpa buku cetak pelajaran, siswa kesulitan memahami materi secara mandiri dan sangat bergantung pada penjelasan guru. Kurangnya bahan bacaan membuat siswa kurang percaya diri saat diminta menjawab pertanyaan, motivasi, dan hasil belajar siswa pun perlahan menurun. Seharusnya teknologi dapat menjadi jembatan untuk membantu siswa belajar secara visual dan interaktif. Namun sarana teknologi pun terbatas. Arus listrik dari PLTS hanya bertahan beberapa jam saja sehingga laptop dan proyektor tidak dapat digunakan bersamaan. Hal ini membuat kesempatan belajar siswa melalui media digital edukatif menjadi sangat terbatas. Meski di tengah keterbatasan, siswa tetap datang ke sekolah dengan wajah ceria. Keterbatasan di SDN Keli Watuwea bukanlah halangan untuk berinovasi. Dari sinilah hadir gamifikasi interaktif dalam mengimplementasikan pembelajaran deep learning pada topik sistem saraf manusia. Sebagai respon dari keterbatasan fasilitas, langkah yang saya lakukan adalah mengakses buku elektronik di CB dan membuat LKPD Happy Note agar siswa belajar dari sumber terpercaya dan memberi ruang kepada siswa untuk belajar secara aktif dan juga bebas menulis dalam jawaban serta berefleksi pada lembar yang didesain menarik sesuai dengan topik yang dipelajari. Selanjutnya, saya membuat video interaktif di Canva tentang sistem saraf manusia. Tampilan visual dan audio yang menarik dapat membantu siswa untuk memahami materi. Siswa juga termotivasi dalam belajar dan menikmati pembelajaran yang bermakna. Untuk membuat pembelajaran lebih hidup, saya menggunakan Zep Quiz dan Role Play. Siswa bergiliran menjawab soal dan berperan sebagai bagian dari sistem saraf untuk mengirim pesan secepat sel saraf bekerja. Aktivitas ini membuat kelas menjadi kolaboratif, aktif, dan menyenangkan, sekaligus memperkuat pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Selain itu, saya juga menggubah lagu sederhana tentang sistem saraf manusia, sehingga siswa lebih mudah mengingat materi dan belajar menggembirakan sambil memahami konsep secara nyata. Kemudian sebagai tindak lanjut atas langkah yang telah dilakukan, saya wujudkan dalam pembelajaran deep learning yang berpijak pada 8 dimensi profil lulusan, prinsip pengalaman belajar, dan kerangka pembelajaran dalam modul ajar kelas 6 mata pelajaran IPAS dengan topik sistem saraf manusia. Berikut adalah langkah-langkah pembelajaran deep learning yang dimulai dari kegiatan awal, inti, dan penutup. Kalian berdoa dulu ya, Ibu minta
Tubuh merasakan. Misalnya ibu cubit nih. Tubuh merasakan toh. Lalu saraf-saraf kirim pesan ke mana? Tulang belakang. Lanjut lari lagi ke mana? Otak. Terus dari otak ke tubuh untuk memberikan apa? Refleks atau responnya. Ibu cubit ini rasa apa? Sakit toh. Jadi cara kerja sistem saraf mulai dari tubuh. Nih, ibu cubit sakit tidak? Apa yang kalian rasakan? Sakit toh? Otak memberi perintah. Tangan dan kaki berlari ke depan untuk mengambil soal nomor 5. Ayo. Lalu tangan dan kaki kembali ke tempat semula. Oke. Lalu tangan dan kaki serahkan ke mata. Lalu mata melihat. Sudah, langsung jawab. Serahkan ke Mata serahkan ke mulut, lalu mulut untuk membaca. Apakah gambar di bawah ini merupakan bagian dari saraf? Ayo semua berdiskusi. Ayo semua berdiskusi. Oke. Ayo kembali ke tempat semula. Kembali ke tempat semula. Balik kanan gerak. Ayo semua berlari menjawab soal. Ayo berlari. Ayo lari cepat. Oke. Jawab. Klik di bagian ini nih. Ini nih. Yeah! Benar. Oke. Semua berlari ke tempat semula. Semua berlari ke tempat semula. Oke, lanjut lagi. Setelah menghadirkan gamifikasi interaktif dalam pembelajaran deep learning pada topik sistem saraf manusia, suasana di kelas menjadi jauh lebih hidup. Siswa belajar dengan antusias melalui petualangan sistem saraf sehingga membuat mereka tertawa, berpikir, dan saling bekerja sama. Siswa tak lagi hanya mendengarkan, tetapi aktif berdiskusi dan menemukan sendiri hubungan antara sistem saraf dan kehidupan sehari-hari. Setiap misi yang berhasil diselesaikan menumbuhkan rasa percaya diri dan semangat belajar. Siswa mulai menyadari proses berpikirnya, lebih fokus dan berani mengemukakan pendapat. Kini pembelajaran yang dulu terasa sulit menjadi bermakna, berkesadaran, dan menggembirakan, serta hasil belajar pun meningkat. Gamifikasi ini membuktikan bahwa pembelajaran mendalam bisa terwujud bahkan di tengah keterbatasan fasilitas. Di sekolah kecil SDN Kiliwatuwea, saya belajar bahwa keterbatasan bukan alasan untuk berinovasi. Ketika kita mengajar dengan hati, semangat belajar akan tumbuh meski fasilitas terbatas. Saya percaya pendidikan bermakna bukan soal fasilitas, tetapi tentang kehadiran guru yang terus membimbing dan menyalakan harapan lewat setiap langkah kecil yang bermakna. GTK hebat, Indonesia kuat.